Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 1 akan menampilkan games Nahu Sorop dengan wayang. Di sini kami akan menyampaikan kepada seluruh audiens bahwa belajar Nahu dan Sorop itu asik dan menyenangkan loh. Saya Fitriana Nurhaliza dan saya Dwi Mutiara Ramadhani. Kami di sini sebagai dalang satu isim. Saya Latifatul Hayat dan saya Depi Haryani. Kami di sini menjadi dalang 2 fiil. Dan saya Riani Marayana. Di sini kami sebagai dalang 3 huruf. Dan kami sini sebagai audiens. Assalamualaikum teman-teman semua. Aku adalah Isim, tokoh paling keren dalam bahasa Arab. Kenapa aku keren? Karena aku punya mana sendiri tanpa perlu bantuan waktu. Tahu nggak kalau aku ini seperti seleb di dunia bahasa Arab? Wah, kenapa bisa jadi seleb Kak Isim? Karena aku itu terkenal banget. Semua orang butuh aku. Mulai dari nama-nama orang kayak Aliun, benda kayak Kitabun, sampai tempat kayak Madrasatun. Pokoknya aku di mana-mana. Ih, dasar sombong. Tenar-tenar juga nggak lengkap tanpa aku. Aku adalah fiil, si Rajalsi. Aku itu kayak sutradara. Aku yang bikin cerita jalan. Tanpa aku, kalimat cuma diam aja. Coba bayangin, Muhammadun artinya Muhammad. Itu cuma nama. Tapi kalau aku tambahin yaqra'u, artinya sedang baca, langsung seru kan? Jadi Muhammadun yaqra'ul kitabah, artinya Muhammad sedang baca buku. Halah, kalian berdua ini rebutan perhatian. Tapi sadar gak sih, kalau aku huruf ini kayak pelekat. Tanpa aku, kalian gak bakal nyambung. Aku yang bikin hubungan antar kata. Contohnya, fi artinya di dan min artinya dari. Kalau nggak ada aku, gimana kalian mau bikin kalimat seperti fil madrasati yang artinya di sekolah? Isim dan fiil cuma beragensi doang. Wah, kau huruf kayak perekat super ya? Betul, aku ini kayak lakban ajaib. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak huruf yang bikin sedih itu apa? Huruf iya, karena setiap dipanggil selalu ya sedih banget. Aduh, leluconmu itu receh banget huruf. Tapi ya sudahlah. Aku kasih tahu ciri-ciriku ya. Aku punya tanda tanwin seperti baitun, artinya rumah, atau alif lam kayak alkitabu, artinya buku ini. Mudah kan? Kalau aku gampang dikenali karena selalu ada hubungannya sama waktu. Aku punya 3 jenis. Yang pertama, fi'il madi adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan atau biasa disebut masa lampau. Kalau dalam bahasa cintanya sih mantan, kan masa lalu. Bercanda. Contohnya, dakhala artinya telah masuk. Yang kedua, fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan, yang mengandung masa sedang atau akan datang. Contohnya, yadkhulu artinya sedang masuk. Yang ketiga, fi'il amr adalah kata yang menunjukkan kata perintah. Contohnya, udkhul artinya masuklah. Dan aku sih simpel tapi penting. Aku nggak punya mana sendiri, tapi aku bikin kalimat jadi nyambung. Nih aku kasih contoh. Fi artinya di, seperti contoh fil masjidi artinya di masjid. Min artinya dari, misalnya minal baiti, dari rumah. Nah, coba kita bikin contoh kalimat bareng-bareng ya. Kita sebutin satu kalimat kita masing-masing. Nanti audiens yang gabung dan jelaskan masing-masing hukumnya. Siap audiens? Mulai dari aku ya, al-tolibu artinya murid.
Aku tambahin aksinya, yadrusu, artinya sedang belajar. Dan aku tambahkan lokasi, fil madrasati, artinya di sekolah. Siapa yang bisa gabung kalimat-kalimat tadi jadi jumlah? Aku mau jawab. Silakan. At-talibu yadrusu fil madrasati. Artinya murid sedang belajar di sekolah. At-talibu di sini hukumnya marfu karena dia sebagai mubtada. Terus kalau yadrusu hukumnya marfu juga karena fil mudhari yang tidak ada amil yang masuk. Dan yang terakhir fil madrasati. Artinya fil madrasah. Itu hukumnya majrur karena dia dimasuki huruf jar. Fungsi huruf jar itu kan membarisbawakan isim. Wah, hebat sekali. Kamu sudah mulai paham tentang masing-masing fungsi kami? Sekarang siapa yang bisa menjelaskan hukum kami dengan i'rab? Aku mau mengi'rab jumlah yang tadi. Silakan. At-talibu yadrusu fil madrasati. At-talibu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yadrusu fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabar mubtada fi harfu jarrin al madrasati majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhiri al jaru wal majruru muta'alliqani bi yadrusu. Wah, keren. Jadi kalian ini saling melengkapi ya. Iya dong, aku subjek dan objek. Aku aksinya. Dan aku perekatnya. Sebelum kita tutup, aku mau kasih teka-teki nih. Apa bedanya fiil sama pemain sepak bola? Kalau fiil selalu berkaitan sama waktu. Kalau pemain bola selalu kejar waktu pas injury time. Hahaha. Aduh, receh banget lucunya. Sudahlah, ayo kita tutup. Semoga teman-teman paham pembagian isim, fiil, dan huruf ya. Serius. Aku menjelasin lagi satu patah tentang diriku. Aku bisa ditasrif loh. Tasrif itu apa sih Kapiil? Dalam ilmu sorof, pasti diperhati perubahan bentuk kata dari akar kata masdar ke bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tasrif ada dua, tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Apa bedanya tasrif lugawi dan tasrif istilahi? Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata dari satu asal kata ke berbagai bentuk yang berbeda, seperti perubahan fiil, kata kerja, isim, kata benda, dan lainnya. Contohnya dari kata kerja daraba, artinya memukul, bisa berubah menjadi yadribu, artinya ia sedang mukul, madrub, artinya yang dipukul, dan sebagainya. Oh, jadi ini yang mencakup semua perubahan yang bisa terjadi pada satu akar kata. Benar sekali. Sementara itu, tasrif istilahi lebih spesifik. Apa bedanya dengan tasrif lugawi? Tasrif istilahi adalah perubahan kata kerja hanya dalam bentuk-bentuk fiil, kata kerja yang mencakup perubahan zaman, waktu, seperti fiil madi, masa lampau, fiil mudhari, masa sekarang atau akan datang, dan fiil amar, kata perintah. Contohnya dari kataba, artinya ia telah menulis, menjadi yang tubuh, artinya ia sedang atau akan menulis, dan uktub, artinya tulislah. Jadi bisa dibilang tasrif lugawi mencakup lebih banyak perubahan bentuk kata, sedangkan tasrif istilahi lebih fokus pada perubahan kata kerja. Begitu fiil. Tepat sekali huruf. Dengan memahami keduanya, mereka bisa lebih mudah menguasai perubahan kata dalam bahasa Arab. Jazakillah khair Kak Fiil, penjelasanmu sangat membantu. Wa iyyaka. Nah, sekarang siapa yang bisa mentasrif kalimat fiil ini? Nasoro. Aku bisa mentasrifnya. Silakan Eva. Aku akan mentasrif kalimat nasoro ini dengan tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif lugawi. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoro, nasorata, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna, nasartu nasarna
tasrif istilahi. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Masya Allah, ternyata mereka cerdas-cerdas sekali ya. Iya, mereka sangat luar biasa. Alhamdulillah, ini juga berkat penjelasan kalian yang sangat membantu kami untuk lebih mudah memahami ilmu nahwu dan shorof. Terima kasih ya kakak-kakak. Iya, sama-sama. Semangat terus belajar ilmu nahwu dan shorof. Iya, pasti kakak-kakak. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa belajar nahwu dan shorof dengan ceria ya. Terima kasih kakak-kakak dalang. Sebelum kami mengakhiri penampilan ini, kami akan mengi'rab bersama ayat pertama dari surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fi'lu amrin mabniun ala sukunin zahirin fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta huwa dhamirun barizun mufasilun mabniun ala al-fathah fi mahalli raf'in mubtada awal. Allahu lafzul jalalati mubtada sani wa huwa marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih adun khabar mubtada sani wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa jumlatu minal mubtada sani wa khabaruhu fi mahalli raf'in mubtada awal wa jumlatu minal mubtada awal wa khabaruhu fi mahalli nasbin maqulul qawli kul. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.